Bis Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menjumlah atau mengurang pecahan campuran ya. Baik itu pecahan campuran sendiri, baik dengan pecahan biasa maupun dengan salah satu operasinya adalah dengan menggunakan bilangan bulat. Baiklah, kita akan memberikan beberapa soal pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa kita membahas sampai 4 atau 5 soal. Oke, baiklah. Soal pertama ya, kita ambil dari buku apa ini ya? Buku Marbel ya, pedoman kelas 5 ya. Oke. Soalnya ya. Kelas 5. Oke. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan langsung. Nah, ini soal ditampilkan di depannya adalah bilangan campuran, yang di belakangnya pecahan biasa. Nah, karena dia merupakan penjumlahan, sebenarnya bisa bilangan bulatnya dengan bilangan bulatnya kita jumlahkan, pecahannya dengan pecahannya ya. Jadi anggap kita ini cara pertama ya. Cara pertama ya. Nanti kita lihat mana yang lebih gampang, lebih simpel, lebih mudah, atau mana yang bisa cepat dipahami oleh siswa ya. Jadi tidak harus terikat caranya ya. Oke. Kita dengan cara pertama, bilangan bulatnya kita lepaskan, berarti 5 ya. Jadi 5/10 itu sama dengan 5 ditambah 1/10 ya. Ditambah 1/10 ditambah 3/5. Oke, jadi kita tinggal jumlahkan dengan pecahannya sendiri ya. Karena 5 dengan 10 merupakan adalah faktor atau kelipatannya, nah maka kita bisa 1/10 ya. Jadi yang 5 ya, yang penyebut 5 bisa ikut ke penyebut 10. Berarti kita kali 2 ya. Nah, kali 2 ya, sebenarnya cukup mudah ya. Berarti 3 kali 2 6, 5 kali 2 10. Ini adalah bentuk pecahan senilai ya. Kalau dulu pernah belajar tentang pecahan senilai, 3/5 itu ternyata senilai dengan 6/10. Kita kali 3, 9/15. Nah, itu fungsinya belajar pecahan senilai ya. Oke. Setelah penyebutnya sama, nah tinggal kita jumlahkan. Berarti 5 ini sama, berarti 1 tambah 6 7/10. Nah, menjumlah bilangan bulat dengan bilangan pecahan tinggal di pecahan biasa tinggal dilengketkan saja. Nah, ya selesai ya. Oke, bisa dilihat ya. Ya. Oke, cukup mudah. Oke, kita tulis di sebelahnya. Nomor 1, 5/10 ditambah 3/5, hasilnya adalah 5 7/10 ya. Oke ya, itulah hasilnya. Oke, kita masuk ke nomor 2. Atau jangan dulu ya, kita bisa pakai cara yang lain. Nah, mungkin ada siswa yang suka dengan cara ini. Nah, karena ini adalah pecahan campuran, berarti kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya. 5 1/10 ditambah 3/5. Kita rubah ke pecahan biasa dulu ya. Caranya kita putar saja ya. Berarti 5 kali 10, 50 tambah 1, 51/10 ditambah 3/5. Oke. Nah, ini ikut ke depan, 51/10 ditambah, nah, sudah tadi di atas 6/10. Dia akan menjadi 57/10. Ini salah satu jawaban.
Nah, cuma kalau misalnya pilihan ganda biasanya itu dirubah ke pecahan biasa. Kecuali kalau saya boleh buat begini, berarti 50 10 kali, 5 kali ngambil 10. Berarti 50 ditambah 7 ya. Tidak kelihatan lagi, kita pindah ke atas ya. Jadi 5 ya. 5 tambah 7 per 10. Nah, itu sama dengan ini ya. Berarti 5 7 per 10 ya. Nah, hasilnya cukup sederhana dan mudahnya, sebenarnya nggak terlalu sulit. Hampir sama dengan pecahan operasi bilangan pecahan biasa ya. Ini sebenarnya yang sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan soal-soal matematika itu ada sebenarnya latihan. Karena matematika itu bukan materi atau pelajaran menghafal, tidak perlu dihafal ya. Sama dengan perkalian, nah, kadang ditekankan guru menghafal perkalian. Sebenarnya tidak perlu dihafal itu perkalian. Kan sudah nanti akan ditemui dalam perjalanan mengerjakan soal-soal. Yang penting dibiasakan ya. Misalnya 5 kali 7 35, 7 kali 6 42. Nanti ketemu lagi besok 6 kali 7 42. Besoknya lagi dibalik 7 kali 6 42. Jadi kan akan semakin lancar ya. Jadi sebenarnya kalau saya tidak pernah menyarankan siswa untuk menghafal matematika. Yang perlu itu adalah latihan. Malah kalau saya berani ya, tidak ada sebenarnya rumus matematika untuk SD dan SMP ya. Nah, supaya siswa jangan terlalu banyak jangan mengharap dengan hafalan. Karena kalau dihafal hari ini dihafal, besok dilupa. Seperti ya misalnya kita tahu jauh lagi. Seperti menghitung keliling persegi panjang ya. 2 panjang tambah 2 lebar. Kalau ujungnya saya lipat, tidak akan berlaku 2 panjang 2 lebar. Oke, itu hanya intermezzo saja. Oke, kita lanjutkan dengan nomor 2. Ya, udah ya. Nah, oke. Nomor 2. Oke, kita lihat lagi di bukunya. Nomor 2 kita ambil, masih hampir yang sama ya. Nomor 2 kita tulis dulu sini soalnya. Nomor 2 6 2 per 7 ditambah 3 per 4. Oke. Ya hampir sama, mirip ya. Jadi sini tidak terlalu sulit. 6 2 per 7. Jadi yang menyelesaikan soal matematika itu hampir sama semua caranya ya. Makanya yang dibutuhkan itu hanya latihan. Oke. Cara pertama tadi bilangan bulatnya kita keluarkan ya. Nah, jadi langsung kita keluarkan. Jadi 6 2 per 7 ditambah 3 per 4. Langkah selanjutnya adalah samakan penyebutnya. Jadi soal ini tidak bisa diselesaikan ya tanpa menyamakan penyebutnya ya. Oke, berarti 6 ditambah yang di depan ya, depan ini ya, kali dengan penyebut belakang. Oke, berarti 8 per 7 4 28 37 21 47 28 ya. 6 pembilang dibilang ya, warna hijau ya. Oke, bagus. Nah ya, berarti 29 per 28. Nah, mulai kelihatan mungkin mulai siswa bingung ya. Biasa siswa dia tulis begini ya, 629 per 28. Sebenarnya boleh-boleh saja, cuma kurang pas karena 29 itu masih bisa dibagi dengan 28. Berarti masih ada tersisa, artinya pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Jadi kita bagi dulu. Berarti 28 itu masih bisa 29 ya, tambah 1. Nah, berarti masih dapat 1 ya. Maka dia akan menjadi 7 ya. 7 per 28 ya. Oke.
berarti 7. Bisa jadi siswa yang terbiasa dengan merubah bentuk pecahan campuran dengan pecahan biasa. Oke, kita ikuti. Berarti anggap ini cara pertama ya. Cara kedua ya. Berarti 7 kali 6 ditambah 2, 42, 44 ya. 47, 3/4. Nah, cuma kendalanya kalau soal-soal seperti ini maksudnya, kalau bilangan bulatnya besar maka dia akan perkaliannya menjadi besar. Jadi nanti sisa agak kesulitan untuk perkaliannya, tapi tidak apalah ya. Dan itu yang sulit itu merubah pola pikir, merubah kebiasaan ya. Melaksanakan atau melakukan sesuatu yang ada yang lebih bagus, tapi karena terbiasa dengan yang agak sulit-sulit ya, itulah ya, jadi harus dirubah. Nah, biasanya kalau bisa pakai cara pertama ya. Nah, kita mulai agak kesulitan karena ada perkalian besarnya. Yang di depan kita kali dengan penyebut belakang, berarti 44 kali 4. Nah, kalau itu harus hitung lagi, cakat 16 ya. 176 dibagi 28 ditambah ya, gantian yang di belakang kali dengan penyebut depan. Nah, berarti 21/28. Kita jumlahkan pembilang dibilang 197 ya. Nah, kalau udah model begini pasti mulai kesulitan lagi. Mesti saya bagi lagi, hitung lagi ya. Menyita waktu lagi ya, tapi tidak apalah. Nah, sudah ada ini kita bisa lihat biasanya 7 ya. Nah, oke, kita hitung ya. 28, 7, 5, 6, 14, 6, 9, 1. Oh ya, benar ya. Nah, 96 berarti sisanya 1 ya. Oke, kita tampilkan dua nomor ini ya. Mudah-mudahan siswa bisa memahami penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Oke, kita masuk ke nomor 3 ya, silakan atau kita ulangi dulu ya dari atas. Langkah pertama itu adalah kita untuk cara pertama ini kita pisahkan bilangan bulatnya, kita keluarkan 6, 2/7 tambah 3/4, kemudian samakan penyebut 28, 7 kali 4 28, 2 kali 4 8, 3 kali 7 21, 8 tambah 21 29. Ternyata 29 lebih besar daripada 28, berarti masih bisa dibagi lagi ya. 28 tambah 1 bagi 28, 28 tambah 1 29. Nah, jadi kita pisahkan untuk mendapatkan hasil 28 pembagi. Jadi 6 tambah 1 ini 7, sisa 1 Oke. Cara kedua ini ya udah bisa ya, tinggal kali silang seperti cara-cara sebelumnya. 44 kali 4 16 176, 7 kali 4 28, 3 kali 7. Nah, kita kali yang belakang kali penyebut depan 21, akhirnya mendapatkan 71/28 ya. Jadi bisa ya. Oke. Kita lanjutkan untuk nomor 3. Ini tadi penjumlahan gitu, kita masuk ke pengurangan ya, hampir-hampir sama sebenarnya. Oke. Kita masuk ke pengurangan. Cari dulu soalnya ya, buku Dikbud halaman berapa ini? 9 ya, 8 ya, 8 dan 9. Oke, pengurangan. Oh, ini ada pengurangan ya, tulis ini ya. Pengurangan 1/6 kurang 1/4 ya.
bisa yang ngerti-ngerti nyale dia gendong bayi gini-gini. Oke, nah mungkin kelihatannya sedikit rumit ya, tapi apa ya, kita lihat cara pertama tadi ya. Cara pertama, bilangan bulatnya kita keluarkan ya, berarti 1 dikurang 0, 1 ditambah 1/6 dikurang 1/4. 1/6 dikurang 1/4. Nah, tinggal samakan penyebut ya. Kelipatannya misalnya bilang KPK ya. KPK yang bisa membagi, bisa mengali 6 12. Ya, 12 ya. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai cara KPK itu mungkin kita kerja 2 kali ya. Nah, sebenarnya kalau mau cepat itu dikali silang saja ya. Berarti 1 kali 4 4, 1 kali 6 6, 6 kali 4 24. 1 ditambah 4 kurang 6, wah ternyata minus ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti 1 dikurang 2, 2/4. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi 1 dikurang 1/12. Oke. Berarti belum selesai ya, masih terdiri dari 2 bilangan. Oke. 1 dikurang 1/12. Nah, ini ya. Bagus ini ya. Tampilan unik ya. Bilangan bulat dikurang pecahan. Bagaimana sebenarnya langkahnya supaya gampang dipahami? Nah, kalau saya bahasa dikasih saja bahasa sederhananya tongkat atau dikasih 1 di bawahnya ya. Berarti 1/1 atau 1 bagi 1 dikurang 12. Samakan penyebut. Berarti penyebutnya 12. 12 dibagi 12 1. Hasilnya adalah 11 ya. Oke, nah itulah. Mungkin sisa agak kelihatan kesulitan, nggak apa-apa ya, kita pakai cara kedua kalau gitu. Oke, cara kedua. Ini mau ngeprank ini anu kan? Ya. Mau ngeprank itu. Cara kedua, berarti kita robah ke pecahan campuran. 6 kali 1 tambah 1, berarti 7/6. 1/4 kurang. Boneka itu di mana sama tahu? Samakan penyebut. Garis 7 kali 4 28, 6 kali 4 24, 1 kali 6 6, 6 kali 4 kali 6 24. 28 kurang 6 22, 24. Sederhanakan ya, karena dia bilangan bulat bisa dibagi 2, 11/12 ya, sama ya. Biasanya kelihatannya lebih singkat ya, kelihatan lebih singkat, tapi sebenarnya saya lebih suka pakai cara satu ini ya. Terkadang memang kelihatannya singkat, tapi dalam hal-hal lain misalnya bilangan, kendalanya itu bilangan, kalau bilangan depannya, bilangan bulatnya sendiri itu besar ke cara kedua ya. Oke, bisa dilihat untuk nomor 3 ini ya. Nah, oke, diperhatikan ya. Jadi cara kedua tadi ya, pecahan campuran kita rubah ke pecahan biasa. Jadi 6 kali 1 6 ditambah 1 7 di atas dibagi penyebut 6. Oke. Dikurang 1/4. Samakan penyebut yang di depan kali ke penyebut belakang. 7 kali 4 28, 6 kali 4 24. Nah, sekarang gantian. Yang di belakang kita kali dengan penyebut depan. 1 kali 6 6, 4 kali 6 24, baru pembilang dibilang 28 kurang 6 22, 24 disebut 24 ya. Kemudian sederhanakan sekiranya bisa ya. Jadi hasil akhirnya adalah 11/12. Gara-gara ucup di sini nih, memang di sana. Oke, kita lanjutkan, masih ada waktu. Nah, kita lanjutkan untuk nomor 4. Mau dimarahin? Tadi aja ada suara mesin di sana.
Nomor 4 ya. Kita lanjutkan untuk pengurangan ya, masih pengurangan. Jadi paling tidak mewakili untuk penjumlahan dan pengurangan. Sudah ada tadi bilangan bulat dikurang dengan pecahan campuran. Oke. Sekarang masuk nomor pengurangan tadi ya. Ya, nomor 4. Nomor 4. Ini ya. Nomor 4. Tulis dulu sini soalnya ya. Nomor 4. 2/3 dikurang 1/2 ya. Oke. 2/3 dikurang 1/2. Nah, bagaimana sebenarnya menyelesaikan soal seperti ini? Ini pecahan campuran, ini pecahan biasa. Sebenarnya langkah itu kalau mau cepat langsung saja kita kurangkan ya. Berarti 2 dikurang 0 nah bersama yang tadi. Berarti 2 kurang 0 ya, bisa kita tulis. Ditambah 2/3 dikurang 1/2. Berarti 2 ditambah. Langsung kita samakan penyebutnya biar cepat ya. Berarti 2 kali 2 4, 3 kali 2 6, 1 kali 3. Oke. 4 kurang 3 1/6, 2/6 ya. Nah, ini dianggap sisa sudah lancar ya, dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 bisa sebagai latihan. Oke. Apa ya, kita pakai cara kedua. Cara kedua itu dia rubah ke pecahan biasa dulu. Berarti 3 kali 2 tambah 2, 8/3 kurang 1/2. Samakan penyebut. Nah, yang di depan dikali penyebut belakang. Berarti 8 kali 2 16, 3 kali 2 6, 1 kali 3 3, 2 kali 3 6. Penyebutnya sudah sama ya. Itu tujuannya dikali silang itu supaya penyebutnya sama ya. Berarti 16 dikurang 3, 13/6. Oke. Sekarang 6 itu berapa kali ngambil 6 supaya atau mendekati 13. Berarti 12 tambah 1/6. Hasilnya adalah 12 bagi 6 2, sisanya 1/6. Ya. Cukup sederhana dan mudah ya, ternyata mudah ya. Mudah sekali. Hanya di sisa itu dituntut atau dibutuhkan untuk latihan-latihan setiap hari dengan satu soal. Oke, kita satu soal lagi ya sebagai penutup. Bilangan bulat dikurang dengan bilangan pecahan sendiri. Nah, oke. Bisa dilihat dulu atau kita ulangi dulu biar lebih lancar ya. Langsung kita masuk ke cara kedua ya. Jadi 8 tadi diambil dari 3 kali 2 tambah 2, 8 dibagi 3 penyebut dikurang 1/2. Nah, samakan penyebut. Berarti yang depan kali dengan penyebut belakang. 8 kali 2 16, 3 kali 2 6. Kemudian gantian yang di belakang dikali penyebut depan. 1 kali 3 3, 2 kali 3 6. Penyebutnya sama, langsung pembilang dibilang, 16 dibilang 3 kurang 13 disebut 6. 12 tambah 1 bagi 6, 12 bagi 6 2, 1 bagi 6, 1 bagi 6, 2 1/6. Oke. Ya, soal terakhir. Nah, kita langsung masuk ke soal terakhir. Nah, jadi kita anggap siswa sudah bisa paham ya. Kita ganti ya, cukup 5 soal saja ya. Oke. Kita hapus ini nomor 4 ya, dianggap siswa sudah bisa paham ya, gampang sekali ya. Kita masuk ke nomor 5 penutup pamungkas ya. 5, nah ini biasa saya kasih sisa seperti ini, 5 dikurang 1/2. Nah, kadang bingung ya, padahal ini 5 itu kan bilangan bulat ya. 5 dikurang 1/2. 5 roti dimakan 1/2 roti, sisa berapa roti? Di sini cukup mudah kalau
dipahami tentang bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Oke. Nah, cara pertama, mungkin ada berapa cara ini kita tampilkan. Cara pertamanya adalah bahwa 1/2 itu kurang dari 1. Berarti kita pinjam saja dari depan 1 ya. Jadi tadinya 5, kita keluarkan 1 menjadi 4 tambah 1, 5 dikurang 1/2. 4 ditambah 1 kurang 1/2 kalau lancar ya. Bisa kita langsung tulis atau apa-apa kita uraikan saja. 1 kita samakan penyebutnya berarti 2/2. Atau kalau mau lebih awal lagi 1/1 ya, pelan-pelan saja. Samakan penyebut 2/2. Kita kurangkan 4 ditambah 1/2, 4. Menjumlah bilangan bulat dengan bilangan pecahan langsung dilengketkan saja. Lengket ya. Berarti 4/2. Biasanya cukup mudah ya. Nah, oke. Cara yang lainnya. Nah, cara yang lain kita tampilkan mungkin 2 atau 3 cara atau 4 cara ya. Cara keduanya, karena 5 adalah bilangan bulat, kita rubah ke pecahan biasa. Berarti 5/1 ya. Jadi kalau saya itu umumnya kasih 1 di bawahnya ya, langsung menjadi bilangan pecahan. Samakan penyebut. Berarti yang di depan sekali dengan penyebut belakang. Berarti 5 kali 2 10, 1 kali 2 2. Nah, gantian yang di belakang kali dengan penyebut depan. 1 kali 1 1, 2 kali 1 2. Penyebutnya sudah sama. Berarti 10 kurang 1 per 2 9. Nah, mungkin kendalanya kalau cara begini dia akan menjadi pecahan biasa. Sementara biasanya pilihan ganda itu menggunakan pecahan campuran. Nah, oke. Berarti kita belajar lagi merubah bentuk pecahan biasa ke pecahan campuran. Oke, kita lihat ya. Berarti berapa kali ngambil 2 mendekati 9. Berarti 8. Masih ada sisanya 1 bagi 2. 4. 1 bagi 2, 1 bagi 2. Ya. Oke. Cara apa lagi ya? 10 udah ya, KPK 2 ya, saya kira cukup ya untuk kita tampilkan. Jadi tinggal sisa mengulang-ulang cara-cara yang kita tampilkan, cara pertama, cara kedua, cara ketiga, dan seterusnya. Atau sekiranya siswa punya cara sendiri yang lebih gampang, lebih fleksibel, lebih mudah dipahami, silahkan ya, tidak mesti harus dengan cara ini ya. Jadi siswa itu diberi kesempatan untuk berkreasi, berinspirasi, apalagi dengan berlakunya kurikulum Merdeka, KM Merdeka pada tahun pelajaran tahun ini ya, untuk kelas 4 dan kelas 1. Nah, biasanya untuk kelas 3 sama kelas 4 materi ini saya biasa sudah kasih ya. Jadi nanti tidak kesulitan setelah naik kelas 5. Oke, inilah pembahasan kita tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran pada sesi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi siswa kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 atau siapa saja yang sempat melihat atau menonton penguraian dari kami, penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Sampai jumpa pada pembahasan materi lainnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga bisa berkelanjutan untuk pembahasan lainnya. Sampai jumpa pada sesi lainnya. Wassalam, salam BBTM.